3 pekan telah berlalu penanganan kasus teror penyiraman air keras kepada aktivis Kontras Andri Yunus seolah menemui jalan buntu. Keadilan bagi sang aktivis tak kunjung tegak, kebenaran belum juga terungkap. Proses hukum yang berjalan tak kalah membuat publik terperanjat sebab kasus yang kini tengah didalami oleh aparat dinilai salah kaprah dan langka hingga melahirkan potensi impunitas bagi aktor-aktor yang terlibat. Desakan untuk membentuk tim gabungan pencari fakta kian merebak, lalu akankah negara berani mengambil sikap agar keadilan tetap berdiri tegak? Inilah episode ke-66 di Poin Investigasi. Saya Di Bahagia. Saya akan menelusuri dan mencari bukti berbagai kejanggalan dalam pengungkapan kasus penyiraman air keras kepada aktivis Kontras. Semakin disiram air keras. Terima kasih atas segala bentuk dukungan yang telah diberikan kepada saya untuk menghadapi teror dari orang-orang yang pengecut. Terus saya tiba di persimpangan Jalan Panglima Polim. Analisa dari Taut, apa yang kemudian dilakukan oleh para terduga pelaku di kawasan Jakarta Selatan? Kami punya satu dugaan kuat bahwa ada satu lokasi yang digunakan oleh para pelaku untuk melakukan perencanaan peristiwa penyiraman air keras pada Andri. Saudara, saya akan coba mendatangi Jalan Panglima Polim 3 yang diduga menjadi salah satu titik penting untuk kemudian mengungkap kasus penyiraman air keras kepada aktivis Kontras Andri Yunus. Bisa ditunjukkan ya, rumah berwarna putih ini adalah rumahnya saudara. Apa yang kemudian terjadi kepada Andri Yunus ini merupakan pengintaian panjang. Jadi setelah melakukan aksi intervensi di Fairmont, cukup intens itu ya, 5 kali ada kendaraan rantis yang lalu lalang di sekitar area kontes. Tangkapan dari CCTV yang kami peroleh gitu ya, lalu kami kembangkan, kami analisa, memang yaitu yang kami kemudian sebutkan sebagai bagian dari operasi intelijen. Bais itu terstruktur pekerjaannya dan senyap. Jadi kalau itu betul-betul dipimpin seorang pati, dilaksanakan oleh seorang kolonel, Andri tidak akan pernah pulang rumah. Artinya narasi yang kemudian disampaikan oleh Presiden bahwa aksi ini aksi teror, Anda sepakat dengan hal ini? Ya bisa aja. Kalau intelijen itu teroris kok. Permasalahan tersebut sudah kami limpahkan ke Puspom TNI. Salah langkah, polisi bisa dianggap lepas dari tanggung jawab. Kalau Andri adalah orang sipil dan mengalami kejahatan sipil, harusnya pelakunya sama-sama diadili di pengadilan sipil, bukan di pengadilan militer. Ini nampaknya dilakukan secara sistematik dan terencana. Ini adalah serangan terhadap demokrasi itu sendiri. Dan karena itu negara harus mengambil satu langkah-langkah hukum yang tegas untuk menuntaskan kasus ini. Apakah ini betul merupakan operasi senyap intelijen? Saudara, pengungkapan kasus terkait dengan peristiwa penyiraman air keras kepada aktivis Kontras Andri Yunus seolah menemui jalan buntu. Sebelumnya, saudara, tim advokasi untuk demokrasi telah melakukan investigasi independen. Dan salah satu yang digarisbawahi adalah peristiwa penyiraman air keras kepada Andri Yunus diduga merupakan upaya pembunuhan berencana. Namun, di tengah hasil investigasi independen tersebut, polisi justru melimpahkan penanganan perkara ini kepada Puspom TNI yang tentu melahirkan sejumlah pertanyaan ke permukaan. Saya akan gambarkan apa-apa saja yang kemudian ditemukan oleh tim advokasi untuk demokrasi dalam investigasi independen, dan juga saya akan gambarkan rangkaian pengungkapan kasus penyiraman air keras kepada Andri Yunus 3 minggu setelah aksi teror terjadi. Di penghujung Maret 2026 atau lebih dari 2 pekan usai peristiwa teror air keras terhadap Andri Yunus, laporan investigasi tim advokasi untuk demokrasi atau TAUD dirilis. Investigasi TAUD berdasarkan rekaman 37 kamera pengawas di sekitar TKP.
Hasilnya, ada 16 orang terduga pelaku lapangan yang terlibat dalam aksi pengintaian dan penyiraman air keras. Taut menduga ada indikasi kuat keterlibatan warga sipil dalam insiden teror terhadap Andri Yunus. Dugaan itu diantaranya berdasarkan pemantauan CCTV di sekitar kantor YLBHI Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Pada tanggal 12 Maret 2026 sekitar pukul 20:46 waktu Indonesia Barat, tampak terduga pelaku satu persatu berdatangan di titik kumpul seberang kantor YLBHI. Kurang lebih 30 menit kemudian, yaitu sekitar pukul 21:13 waktu Indonesia Barat, tampak sejumlah terduga pelaku bergeser ke Taman Diponegoro yang hanya berjarak 200 meter dari titik awal. Terduga pelaku penyiraman yang wajahnya dirilis oleh Polda Metro Jaya juga diduga menghampiri titik ini dari arah depan gedung RSCM sekitar pukul 21:27 waktu Indonesia Barat. Kejadian yang terekam dalam CCTV tersebut berselang sekitar 2 jam sebelum kejadian penyiraman air keras kepada Andri Yunus. Jumlah terduga pelaku yang dianalisis Taut jauh lebih banyak dibandingkan yang dirilis oleh aparat penegak hukum. 2 pekan sejak rilis terakhir tentang penanganan kasus Andri Yunus dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI pada 31 Maret lalu, polisi menyatakan telah melakukan pelimpahan kasus Andri Yunus ke Pusat Polisi Militer TNI. Polisi juga mengklaim belum menemukan adanya keterlibatan warga sipil dalam kasus ini. Setelah kami menemukan fakta-fakta dari hasil penyelidikan tersebut, kemudian saat ini dapat kami laporkan kepada pimpinan bahwa permasalahan tersebut sudah kami limpahkan ke Puspom TNI. Pada hari yang sama, Kepala Pusat Penerangan TNI merilis keterangan tertulis yang berisi informasi. Di antaranya, TNI telah menetapkan 4 pelaku yang sebelumnya dirilis sebagai terduga pelaku menjadi tersangka sejak 18 Maret 2026. Dan saat ini tengah menjalani penahanan di instalasi tahanan militer Pomdam Jaya Guntur. Sehari setelah penetapan tersangka, penyidik Puspom menyebut telah berupaya memintai keterangan Andri Yunus, tapi dokter tidak mengizinkan dengan alasan kesehatan. Puspom TNI menerima surat dari Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK yang menyatakan Andri Yunus berada di bawah perlindungan LPSK. Dan Puspom TNI selanjutnya telah mengirimkan surat ke Ketua LPSK terkait permohonan meminta keterangan. Setelah saya tiba di Jalan Keramat 2, Kuitang, Jakarta Pusat, saya akan kembali melanjutkan investigasi untuk mendalami berbagai kejanggalan yang muncul terkait dengan penanganan kasus penyiraman air keras kepada aktivis kontras. Saya akan membahas berbagai kejanggalan yang kemudian ditemukan oleh tim advokasi untuk demokrasi bersama dengan koordinator kontras Mas Dimas Bagus Arya. Mas Dimas, terima kasih untuk waktunya. Makasih Mas Dipo. Saya ingin langsung tanyakan Mas Dimas bahwa di tengah desakan untuk kemudian membawa pengungkapan kasus penyiraman air keras terhadap Andri Yunus secara terang benderang, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya di hadapan wakil rakyat, termasuk di hadapan Anda, menyebut bahwa kasus ini telah dilimpahkan ke Puspom TNI. Tanggapan Anda? Ya, sesuai dengan apa yang kami sampaikan juga dalam rapat dengar pendapat umum dengan Komisi 3 DPR RI, kami kecewa. Karena sedari awal kami merasa bahwa kasus penyiraman air keras ini harusnya dibawa dengan mekanisme Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Artinya lewat peradilan umum. Karena lagi-lagi proses ini bukan satu tindakan yang bisa dikategorikan sebagai tindakan pidana militer. Ini adalah tindak pidana umum, memang dilakukan oleh prajurit TNI, dalam hal ini adalah anggota BAIS, tapi kemudian bukan hanya pada faktor identitas pelakunya, tapi soal tindakannya. Korbannya adalah sipil, kepentingan yang paling dirugikan adalah kepentingan sipil. Apakah kemudian berdasarkan pernyataan dari Mas Dimas tadi, dapat dikatakan polisi telah salah langkah dalam mengambil jalan proses hukum ini? Mungkin ya lalai untuk melihat tipologi tindak pidananya. 4 prajurit yang kemudian diidentifikasi oleh Puspom TNI sebagai terduga pelaku bukan sebagai prajurit yang menjalankan fungsinya sebagai alat pertahanan. Sehingga seharusnya polisi lebih jeli melihat ini sebagai tindak pidana umum. Kontras menilai apa yang sesungguhnya terjadi pada polisi sehingga mengambil jalan memutar arah. Kami melihat bahwa langkah polisi ini prematur. Prematur dalam artian apa, Mas Dipo gitu ya? Dalam artian polisi terburu-buru
melakukan pelimpahan kepada Puspom TNI. Padahal masih ada banyak sejumlah petunjuk yang harusnya bisa digali. Terutama apa? Terutama membongkar soal aktor intelektualisnya siapa. Orang-orang yang kami laporkan juga ada 16 orang terduga pelaku. Sementara rilis kepolisian hanya menyebut 2 nama, yaitu BHC dan MAK. Dan yang perlu digarisbawahi, polisi juga sudah mengirimkan SPDP tanggal 25 Maret. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang ditembuskan kepada kami, kepada Kejaksaan Tinggi gitu ya. Saya ingin dalami juga apa yang kemudian disampaikan oleh tim advokasi untuk demokrasi bahwa apa yang kemudian terjadi kepada Andri Yunus ini merupakan pengintaian panjang, artinya sudah dilakukan sejak lama. Apakah titik ataupun kantor kontras ini juga menjadi titik awal mula pengintaian tersebut? Ya. Kami mendapatkan informasi soal identitas operasi yang digunakan, yaitu operasi dengan kata sandi Sadang. Operasi Sadang. Nah, operasi Sadang ini kami coba telusuri informasinya, memang sudah dilakukan cukup lama. Dimulai dari aksi yang dilakukan oleh Andri Yunus dan beberapa tim koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan ketika melakukan aksi intervensi di Hotel Fairmont. Kami menolak adanya pembahasan di dalam. Kami menolak adanya dui fungsi ABRI, teman-teman. Sebelum insiden di TKP di Jalan Salemba 1, Jalan Talang, sudah ada beberapa tim advokasi untuk demokrasi menemukan rekaman CCTV di kantor kontras. Di sini bisa sambil ditunjukkan ya, Mas. Ada 2 titik CCTV yang itu merekam aktivitas di luar kantor. Itu CCTV pertama. Itu yang pertama ya? Sama CCTV kedua. Oke, mungkin bisa ditunjukkan terlebih dahulu. Itu CCTV kedua yang kemudian merekam aktivitas di depan dari kantor kontras. Ada kejanggalan yang ditemukan? Kejanggalan yang kami temukan ketika Andri kemudian keluar dari kantor kontras sekira pukul 4 sore, ada beberapa aktivitas-aktivitas yang mencurigakan, termasuk beberapa orang yang lalu lalang di sini, di area sedikit kantor, dan terekam oleh CCTV, yang kemudian kami coba sambungkan dengan sejumlah pelaku yang kami temukan dengan bukti CCTV di YLBHI dan kantor Selios yang terletak di Jalan Banyumas, Menteng. 16 terduga pelaku yang kemudian diduga melakukan aksinya sempat terpantau juga berada di depan dari kantor kontras. Persis. Oke, ada satu hal yang menarik juga, bahwa 2 kamera CCTV ini, berdasarkan informasi yang kami dapatkan, Mas Dimas, sempat merekam peristiwa pada tanggal 16 Maret 2025. Apa yang sesungguhnya terjadi kala itu? Jadi setelah aksi yang cukup viral waktu itu, di mana kemudian Andri Yunus dan juga beberapa anggota koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan melakukan aksi intervensi di Fairmont, ada sejumlah aktivitas yang kami duga sebagai upaya intimidasi. Upaya intimidasi? Pukul 12 malam dini hari, tanggal 16 Maret 2025, ada 3 orang yang mengetuk pintu kontras, mengaku media. Lalu Andri HP-nya itu mendapatkan 3 panggilan nomor tidak dikenal, yang kemudian kami coba telusuri dan terindikasi terafiliasi pada 1 orang yang afiliasinya adalah Intel Kodam Jaya, gitu ya. Dan kemudian selang berapa lama, cukup intens itu ya, 5 kali ada kendaraan rantis yang lalu lalang di sekitar area kontras. Kendaraan pertama itu memfoto kendaraan kedua dari depan. Lalu sempat kami melihat di rekaman CCTV bahwa ada aktivitas untuk merekam juga situasi kantor dari luar. Karena sebelumnya sempat ada juga kendaraan rantis yang melintasi jalan ini sebelum peristiwa Fairmont? Tidak ada, sebelumnya tidak ada sama sekali. Saya bersama dengan koordinator kontras berada di Jalan Diponegoro, ataupun tepatnya persis di sebelah dari kantor YLBHI yang menjadi lokasi terakhir sebelum Andri mengalami peristiwa penyiraman air keras. Saya ingin tanyakan Mas Dimas bahwa di titik ini disebut menjadi salah satu lokasi pengintaian terhadap Andri. Temuan terbaru TAUD seperti apa terkait hal ini? Setelah melakukan penelusuran dari sejumlah alat bukti CCTV terutama, yang ini ya CCTV-nya ya? Salah satunya CCTV ini, lalu juga CCTV dalam gedung YLBHI, lalu juga CCTV yang dari bagian arah Megaria itu, kami menemukan ada aktivitas yang cukup ramai. Ada setidaknya 16 orang, yang mana mungkin bisa berkembang, Mas Ipo, gitu ya. Artinya di sini itu adalah titik di mana kemudian sejumlah terduga pelaku itu melakukan komunikasi koordinasi. Salah satunya pada akhirnya juga yang diidentifikasi adalah 4 orang LTK yang menjadi eksekutor. Ketika konferensi pers polisi pertama kali
ataupun pada saat memperlihatkan CCTV menyebutkan bahwa ada satu OTK yang kemudian berjalan di seberang sana seakan memberi kode kepada OTK lain yang berada di sini. Betul. Dan hanya terlihat kurang lebih 1 hingga 3 orang. Betul. Artinya ada temuan CCTV baru bahwa ada segerombolan orang di sana atau seperti apa? Jadi posisinya ada orang yang menunggu di depan portal, Menunggu di depan portal? di belakang portal itu, di area pintu masuk, pintu keluar YLBHI, itu juga ada sejumlah motor dan juga sejumlah orang yang ditenggarai melakukan aktivitas surveillance atau penguntitan atau pengintaian begitu ya. Dan dari beberapa tangkapan layar CCTV yang kami kembangkan dan kemudian kami analisis, orang yang di depan portal itu seolah-olah memberikan kode sinyal ketika Andri keluar dari gedung YLBHI, dan orang-orang yang di sini itu langsung melawan arah menuju arah Megaria dan mengarah ke Tugu Proklamasi. Dan bertemu dengan korban itu di Tugu Proklamasi. Jadi memang tangkapan dari CCTV yang kami peroleh gitu ya, lalu kami kembangkan, kami analisa, memang yaitu yang kami kemudian sebutkan sebagai bagian dari operasi intelijen. Karena sebelumnya ada tindakan komunikasi koordinasi dan juga dilakukan oleh lebih dari 1 orang. Tidak hanya satu OTK yang memberi kode, tetapi sekumpulan orang memarkirkan motor di sini dan dicurigai merupakan bagian dari 16 terduga pelaku. Betul. Oke, saya ingin tanyakan Mas Dimas bahwa ada dugaan tidak hanya anggota TNI, tetapi ada dugaan keterlibatan sipil. Apakah keterlibatan itu juga mulai di titik ini? Keterlibatan sipil itu ya kami tenggarai juga terjadi di lokasi perimeter TKP. Tapi yang kami juga sangat telusuri adalah apa peran dari sipil ketika dalam proses operasi intelijen ini gitu ya. Kemungkinan besar juga ada beberapa orang-orang sipil yang terlibat dalam merancang atau merencanakan pemufakatan jahat ini sebelum kemudian kondisi naas yang menimpa Andri Yunus gitu. Artinya tidak hanya harus ada di TKP, tapi mungkin juga bagian dari perencanaan. Jadi memang tangkapan layar CCTV yang kami dapat gitu ya, ada seseorang gitu ya yang masuk dalam gerombolan, dalam orang-orang yang kami sinyalir adalah terduga pelaku yang ada di lokasi YLBHI ini, itu menggunakan jaket ojek online. Jika betul pengintaian dilakukan jauh ataupun beberapa jam sebelum Andri keluar dari kantor YLBHI, posisinya saat itu portal ini terbuka. Belumnya terbuka, jadi terbuka itu dari siang sampai kemungkinan jam 8 malam. Dan Andri masuk lewat sini? Dan Andri masuk lewat sini gitu ya. Andri masuk lewat sini, lalu kemudian keluar sekitar pukul 23 lebih gitu ya, 23.00 lebih. Dan dia karena portalnya tertutup, dia mengarahkan motornya ke arah Borobudur. Apakah itu yang kemudian tidak terprediksi oleh terduga pelaku dan melakukan improvisasi? Jadi memang yang kami duga sebelumnya adalah para pelaku ini memang mengincar lokasinya. Kenapa kemudian banyak gerombolan orang itu ada di area di luar portal ini? Karena memang memprediksi bahwa arah keluarnya atau arah motornya Andri itu akan melewati area ini. Yang saya dapatkan informasi dari Kontras dan Taut juga bahwa ada satu tempat di situ yang dipakai untuk melakukan komunikasi di Taman Borobudur itu. Dan disebut sebagai titik kumpul ataupun base camp. Betul. Boleh kita ke sana, Mas? Boleh. Oke, saya akan tunjukkan saudara. Jika titik pertama ketika ada terduga pelaku yang memberikan kode, kemudian juga titik kedua di seberang dari YLBHI ini betul-betul untuk melakukan proses pengintaian, diduga seperti itu. Betul. Untuk titik ini fungsinya apa, Mas? Hasil investigasi independen Taut? Yang seperti kami sampaikan sebelumnya, bahwa kami tenggarai bahwa lokasi ini di Taman Borobudur ini adalah lokasi untuk komunikasi antar pelaku. Jadi mereka menggunakan lokasi ini persis gitu ya, karena mungkin agak jauh jaraknya dengan YLBHI untuk melakukan komunikasi dan membangun kembali perencanaan-perencanaan untuk improvisasi. Karena ada beberapa bayangan kami adalah karena posisi YLBHI itu portalnya tertutup, di mana Andri awalnya akan diasumsikan akan melewati jalan ini, maka mereka kemudian merancang semua perencanaan itu, berkomunikasi kembali itu di sini. Di sini ya? Oke, saya ingin tunjukkan karena sebelumnya yang kemudian dirilis oleh Taut adalah bahwa yang terekam kamera CCTV dari sebelah sana, ini titiknya di sini ya? Ya, dan berkumpul beberapa orang? Beberapa orang. Apakah betul ada satu orang yang kemudian diduga
memegang komando dari operasi penyiraman air keras kepada Andri Yunus di titik ini? Itu yang kami masih kembangkan, Mas Sipo gitu ya. Dari semua orang 16 itu apa saja perannya, tapi yang sudah ketahuan adalah 4 orang yang bertindak sebagai surveillance actor, yang membuntuti Andri dari belakang, dan 2 orang menggunakan 1 motor yang melakukan eksekusi. Yang menjadi ironi adalah lokasi pengintaian di titik ini, di Taman Diponegoro, berada persis di depan dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta, tempat Andri Yunus menjalani perawatan. Apakah untuk saat ini, Mas Dimas, dengan lokasi yang begitu dekat dengan Andri, sudahkah dapat dipastikan bahwa pengintaian kepada Andri Yunus ini sudah betul-betul berhenti atau ada dugaan lain? Ya, dugaan kami proses pengintaian masih berlanjut. Masih berlanjut? Kenapa begitu? Karena pertama, 4 pelaku yang disampaikan oleh Puspom TNI belum dirilis wajahnya. Kami belum juga tahu struktur komandonya siapa. Selain soal keamanan, Mas Dimas, yang tentu penting untuk didalami adalah kondisi terbaru, kondisi kesehatan dari Andri Yunus. Pasca menjalani operasi keempat, kondisinya berangsur membaik gitu ya. Memang ada beberapa situasi-situasi perkembangan yang menurun, terutama dari hasil rilis yang dilakukan oleh RCM terakhir gitu ya, bahwa ada kondisi penurunan di bagian mata kanan gitu, dan berpotensi itu juga bisa melemahkan penglihatannya. Terima kasih atas segala bentuk dukungan yang telah diberikan kepada saya untuk menghadapi teror dari orang-orang yang pengecut. Saya akan tetap kuat, akan tetap tegar, tentu dengan segala dukungan penuh dari kawan-kawan sekalian. Aluta continua, panjang umur perjuangan. Bisa ditunjukkan ya, rumah berwarna putih ini adalah rumahnya, saudara.